Apa perbedaan antara orang berutang tapi tidak membayar dengan orang menipu dan orang mencuri dengan orang mencopet? Kalau mencuri, barangnya mesti terjaga, itu baru disebut mencuri. Motornya dikunci, dikasih rantai besi, di dalam rumah, rumahnya dikunci, di dalam kamar, kamarnya dikunci, di dalam perumahan klaster dikunci, masuk juga, itu baru dengan mencuri. Dan ada batasnya, rubu'u dinar, seperempat dinar. 1 dinar 4,28 gram emas. Batas berlaku hukum potong tangan, as-sariqu pencuri laki-laki, was-sariqatu pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma rubu'u dinar, seperempat dinar. Jadi kalau 4,25 gram itu 4 juta, kalau dia mencuri 500.000 belum potong tangan. 1 juta ke atas baru. Ada orang singgah di warung, ditinggalkannya motornya dengan kuncinya gara-gara sibuk. Ya sebentar tinggal. Lalu motornya diambil orang, dibawa ke pengadilan. Tidak berlaku potong tangan karena ini bukan kasus pencuri. Karena pencuri dia barangnya mesti terjaga, terpelihara. Itu curi. Curi ini kasusnya berat. Kalau mencuri hati, Pak Ustadz. Yang kedua, menipu. Menipu ini Pak Ustadz, ada keris dari zaman Majapahit, dibawa ke pakar keris Ustadz Salim Afillah, ditengok-tengoknya, ini bulan lalu nih dibuat Pak Ustadz. Nipu, bukan pencuri, ini tipu. Ghish namanya, man ghasyana falaysa minna. Saya dulu tinggal di Kajang, dekat penjara Kajang, Sungai Jeluk. Waktu kuliah di UGM, datanglah orang ke rumah saya, dikejar-kejar polis. Saya tanya, kenapa kau dikejar polis? Gara-gara jual cincin. Apa salahnya jual cincin? Kata dia, di cincin itu ada jin. Tiba-tiba udah disapu, tak keluar jinnya. Dilaporkan ke polis. Itu penipu. Pas ditanya, kenapa jinnya tak keluar? Kata dia, tak dapat visa. Nipu. Yang kedua, mencopet. Mencopet ini namanya ghasbu. Kalau mencuri, sariqah. Sariqah mencuri, kalau copet ini ghasbu. Mengambil dengan mengendap-endap diam-diam. Saya mau pulang ke Jakarta, kata dia ke orang di kampung. Kalian, nanti kalau saya mau pulang, kalian mau oleh-oleh apa? Kata dia ke kawan-kawannya. Tolong saya mau dompet. Dompet kecil lah, kata dia. Kamu? Saya mau cincin. Cincin kecil lah, kata dia. Kamu? Saya mau ikat pinggang. Ikat pinggang ini agak berat sedikit. Rupanya dia copet. Kalau dompet kan cari. Kalau ikat pinggang cuma membuka. Copet. Dah. Al-ghasbu dengan as-sariqah dengan al-ghish. Yang keempat, hutang. Hutang ini namanya dain. Dain ini saya pinjam duit Pak Alfadino, pinjam 100.000. Kalau Tuhan pergi ke Medan, hati-hati gunung meletus. Kalau memang betul kita berkawan, pinjam dulu 100. Pinjam 100 ya. Bayar 1 Juli 2000. Saya ada utang sama antum. Habis sudah bayar. Selalu saya berutang, takut saya lupa. Saya bayar nanti tanggal 1 Agustus. Sampai 1 Agustus wajib menagih
Jangan kalau kita menagih kita merasa nanti putus silaturahim. Enggak. Saya menagih supaya kamu jangan mati meninggalkan hutang. Saya menagih supaya kamu jangan makan haram. Itu tujuannya. Jangan takut menagih hutang. Maka Pak Al-Fadino menagih ke saya. Ustaz, kapan Ustaz bayar yang 100.000? Oh, saya lupa bayar. Kalau tak ada duit, kasih saya tambahan waktu. Fa'in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia kesusahan, kasihlah dia waktu lapang. Kasih sebulan lagi ya? Ya, 1 September. 1 September datang lagi menagih. Bisa 1 September? Aduh, belum bisa. Nampaknya kerimbo panjang ini lebih banyak pula. Habis bensin saya lagi daripada menagih ini. Masuk ayat ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Ayat itu dihafal oleh yang memberi pinjaman, bukan yang meminjam. Sekarang ayat ini banyak dihafal yang meminjam. Sehingga waktu kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kita memberi pinjam, pertama, siap duit hilang. Kalau tak siap, jangan kasih pinjam. 2, kalau kasih pinjam, hilang duit, hilang kawan. Kalau tak kasih pinjam, hilang kawan. Kalau kasih pinjam, hilang duit, hilang kawan. Kalau tak kasih pinjam, hilang kawan. Kasih pinjam atau tak kasih? Saya ulang sekali lagi. Kalau kita kasih pinjam, hilang duit, hilang kawan. Tapi kalau tak kasih, cuman hilang kawan. Duit tak hilang. Kasih pinjam apa tak kasih? Elok tak usah kasih. Makanya kalau ada kawan minjam, bilang aku tak berduit. Berapa kau mau minjam? Aku mau minjam 10 juta. Aku tak ada duit. Ini ada 50.000 untuk beli lontong. Untuk ongkos kau balik. Daripada hubungan kita rusak. Alah kau pelit kali. Enggak apa-apa hilang kau daripada hilang duitku. Gimana? Cocok? Banyak nampaknya korban ini. Apakah harta anak istri bisa disebut hak kita? Misalnya adik-adik mahasiswa ini menikah dengan kawannya sama-sama kuliah dulu. Perempuan, anak sematawayang, sawitnya sejauh mata memandang, dan dialah pewaris tunggal. Apakah dengan menikah lalu si suami ini berhak terhadap harta istri? Tidak. Harta istri punya istri. Kalau suaminya susah, miskin, si istri membayar zakat ke suami. Bang, aku baru panen sawit. Kebetulan harga sawit sekarang bagus. Sebagian sudah kubayarkan ke Basnas, sebagian lagi ke kau. Karena kau termasuk 8 asnaf. Nama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kau masuk miskin. Kalau si laki tak berduit, laki bercakap ke bini, sayang, kata si istri, kau asal bilang sayang, bergetarlah hatiku. Kenapa? Pasti kau mau minjam duit. Asal kau bilang sayang, bergetarlah jantungku. Karena yang sudah-sudah tak balik. Aku wajib mengasihi kau dan anak-anak 5 nafkah. Makan, pakai, rumah, pendidikan, perhatian. Tapi karena kerjaku belum bagus, ekonomi sekarang lagi morat-marit, tolong ku pinjam duit kau. Itu akadnya dain, hutang piutang. Catat. Kalau istri mau membagi, bagi. Aku tak mau hubungan kita rusak gara-gara ini. Kata Ustadz Somad, hilang kawan, hilang duit. Itu kalau sama kawan. Kalau sama kau, hilang laki, hilang duit. Aku tak mau kehilangan kau, karena kau anak ayah anak-anakku.
maka kau kukasih ajalah. Itu namanya hadiah. Istri-istri, kalau kalian mengasih ke suami, mesti jelas apakah itu akadnya pinjaman atau hadiah atau zakat atau wakaf. Bisa istri itu bawa wakaf ke suami, suaminya pengelola wakaf, kuwakafkan tanah nih untuk kau buat sekolah, suami jadi nazir pengelola wakaf, bukan hak kita. Itu tentang istri. Bagaimana dengan anak? Datang seorang anak mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ya ayahku mengambil hartaku. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abik, kau dan hartamu punya bapakmu. Itu beda anak sama istri. Jadi hubungan orang tua dengan anak ini setelah Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sangat menyedihkan nasib perempuan mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, melahirkan meregang nyawa, disekolahkan dengan tetes peluh keringat air mata. Setelah dia kerja berduit, diambil orang lain. Sedih. Saya bilang ke istri saya, kau jangan terlalu sayang ke anak ini, nanti dia diambil orang, kau kecewa. Boleh sayang, tapi jangan habiskan sayang untuk dia. Anak ini kita besarkan, nanti 25 tahun diambil orang lain. Bertamu kita ke rumahnya, membuatkan teh manis pun takut dia sama bininya. Mudah-mudahan anak kita selamat dari mak lampir, nyiblorong, dan suster ngesot. Kan sedih itu. Tak terbayangkan macam mana perasaan perempuan. Entahlah. Bolehkah kami melangsungkan akad nikah anak kami di Masjid Hajah Rohana? Pertama, jangan bawa anak kecil yang masih pakai pampers. Karena kalau dia terkencing, karpetnya tak bisa dicuci. Karpet ini harganya 250 juta. Wakaf orang Batam. Kalau terkencing dia satu, itu tak bisa dicuci. Karena kalau dicuci disemprot, rontok karpet. Saya pun lewat di sini jinjit. Saking takutnya. Jadi kalau mau akad, anak-anak bawa. Kalau mau akad nikah, pakaian menutup aurat. Jangan datang anak-anak gadis tak menutup aurat, rambut bergerabang, nyonya menir masuk. Menutup aurat. Pisah laki-laki dan perempuan. Jangan menjerit-jerit di masjid. Sejuk, tenang. Aku nikahkan engkau dengan anakku, buah hatiku, bulayan jiwaku, darah dagingku, yang kubesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata, menjadi sebab amal jariahku yang akan mengalirkan pahala kepada aku. Dengan engkau, dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Selesai, foto-foto, update status, pulang. Jangan makan di masjid. Makan di hotel. Hanya untuk akad saja. Nanti kita atur. Kadang banyak juga yang nanya, ini pas ditanya calonnya udah ada, belum Pak Ustaz. Tempatnya pula dicarinya dulu. Apakah bisa Ustadz menjadi saksi? Nah, ini Belanda minta tanah ini. Saya setiap hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin di luar. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keluar. Saya di sini hanya Selasa, Rabu. Kalau mau saya jadi saksi Rabu, habis kajian subuh langsung sini. Mana yang mau nikah sini? Bos, akad kan langsung sini. Rabu subuh akad nikah. Akad aja sini. Walimah nanti kan bisa di. Saya seorang guru mengaji, ingin menikah, tapi masih ragu. Satu, gaji saya. Berapapun gaji itu tidak akan cukup
kalau perempuan itu tidak punya sifat qanaah. Kalau gajimu 1 bulan 1 miliar, tidak cukup, karena dia mau perawatan di Bangkok, dia mau jadi artis Korea, matanya begini putih, tak pernah cukup. Maka sebelum nikah, waktu ta'aruf itu yang paling penting adalah mengetahui, memahami. Jangan bohong, dari awal jangan bohong. Aku bukan ustadz artis, aku nih ustadz kampung. Aku tinggal di kampung, bukan cuma di kampung, di hutan aku tinggal, namanya Rimbo Panjang. Datanglah utusan dari Jombang kemari, survei untuk menengok. Waktu itu jalan Kamboja ini kulam lele jumbo banyak. Saya sudah siap waktu itu kalau keluarga itu tak mau. Satu-satunya bangunan yang ada cuma bangunan rumah Homa itu. Aula tak ada, kelas tak ada, ini semak hutan jalan. Datang orang. Aku bukan ustadz artis. Aku kalau mau nikah, kalau tak mau bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Tapi dalam hati cemas juga saya. Ini kalau nggak jadi payah nyarinya. Tapi jangan ditunjukkan kecemasan kita. Jangan bohong. Saya meminta datang nengok kemari. Jangan bohong. Kasih tahu jujur. Rumah saya belum ada. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau fakir, Allah mengkasih rezeki. Saya tanya sama santri. Anak-anak santri, ya Ustadz, kita dapat sapi 15. Yang 4 itu sapi limosin, 1 ton. Gara-gara aku kalian dapat sapi atau gara-gara kalian sapi itu datang? Gara-gara Ustadz, kata anak santri. Terus kutanya, kalau gara-gara aku, kenapa waktu belum ada kalian tak ada sapi itu datang? Jadi gara-gara siapa? Gara-gara kami, katanya. Kalau gara-gara kalian, kenapa sapi itu tak datang ke rumah ayah kalian? Gara-gara aku atau gara-gara kalian sapi itu datang? Diam orang itu semua. Gara-gara kita berjamaah. Itulah kenapa sapi itu datang. Nah, itulah makanya orang-orang tua dulu kalau ditanya, ini rumahnya Pak, rezeki anak, katanya kan. Nah, itu sebetulnya tauhid itu. Artinya apa? Ada rezeki itu yang dititipkan Allah setelah kita bersama. Kalau begitulah mengertinya seorang ayah perempuan, takkan dinikahkannya anaknya dengan penyamun, koruptor, penjahat. Karena dia tahu ada rezeki bersama. Saya buka bersama di Hotel Pangeran. Hall ratusan orang. Apa kata bapak yang mengundang? Istrinya cerita, Ustadz, dulu pertama kami menikah, kalau bertamu ke rumah orang, tutup pintu. Kenapa? Takut mereka kami minjam beras, Pak Ustadz. Sekarang buat acara buka bersama di hall, makan gratis. Banyak orang susah waktu nikah, dibukakan Allah pintu rezeki. Sayangnya saya tak ada anak gadis. Tabungan masih sedikit. Calonnya juga belum ada. Insya Allah, Allah bukakan. Ada. Jodoh itu sudah ada masing-masing. Man from Mars, woman from Venus, kata orang Barat. Laki-laki datang dari planet Mars, perempuan dari planet Venus, bertemu di bumi. Kalau kata orang Melayu, asam di gunung, garam di laut, besua juga dalam belanga. Nah, jadi orang Melayu ini dia lebih banyak ke makanan, makan. Kalau orang Barat dia lebih banyak ke ilmu, astronomi. Tapi sebetulnya substansi maknanya sama, bahwa dipertemukan Allah. Jodoh itu dipertemukan Allah. Saya lama menyendiri. 5 tahun sampai jadwal saya itu pernah berbulan-bulan tak pulang-pulang, kosor pernah saya sebulan kosor, enggak apa, pulang tak ada bini. Ditanya sama sepupu saya, kapan lah kau berbini?
Aku nanti kak bebini kalau dapat 5. Apa? Hafal Quran, tamat pesantren, tak pernah pacaran, akulah laki-laki pertama yang dia kenal, dan tak punya medsos, tak punya Instagram, tak punya FB. Kata sepupu saya, sampai mati kau tak berbini. Sesudah saya nikah dengan Ustazah Fatimah, yang saya cakapkan itu betul. Dia tamat pesantren, tak pernah kenal laki-laki, tidak punya medsos, tak punya handphone, tak ada akunnya. Saya pun terkejut, jadi juga yang kucakapkan itu. Hati-hati bercakap. Cakap betul kata orang tua dulu. Hati-hati bercakap, cakap itu doa kata dia. Mau diaminkan malaikat. Mohon arahannya Pak Ustadz. Arahannya begitulah. Kalau ada calon boleh kasih Pak Ustadz. Oh, ada. Banyak ustazah kalau mau. Kalau boleh guru Ma'had Az-Zahra. Nanti kita buat. Nanti kalian yang lajang-lajang datang duduk, nanti suruh orang tu bawa teh biar kalian tengok. Waktu kalian bagaimana hukum adab dalam Islam suami istri yang sering mengunggah kemesraan? Ini menyindir saya nih, karena kemarin jalan di kebun teh itu seperti memperlihatkan percakapan romantis, panggilan sayang, atau momen-momen yang sangat pribadi, di mana batas antara berbagi kebahagiaan sebagai bentuk syukur dengan membuka privasi rumah tangga yang seharusnya dijaga. Apakah terdapat dalil atau tuntunan dari Al-Quran Sunnah yang dapat menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam menyikapi fenomena ini? Sebelum kita posting, kita tanya dulu pendapat orang. Ini bukan masalah halal haram, tapi ini masalah pantas atau tidak pantas, layak atau tidak layak. Tanya dulu, kira-kira kok ku posting ini cocok? Saya posting gambarnya jauh, jangan dekat. Supaya apa? Saya kan mengisi materi marriage life series, supaya suami mengajak istrinya healing, liburan. Jangan sampai bini itu mati dia. Sesuai kemampuan kita masing-masing. Itu maksudnya. Tapi bukan bisa ditengok posting. Jangan pula tiap hari posting. Sekali-sekali posting. Anak ada, anak dibawa, tunjukkan. Itu saya tontonkan dulu ke, coba tengok, cocok tanya, tengok. Oh ini tak layak nih Ustaz, jangan posting. Adab, menutup aurat, tidak sempit, tak transparan, tidak berlebihan. Ada yang diukur dengan syariat, halal, haram, makruh, mubah. Ada yang diukur dengan perasaan. Dua-dua ini dipakai. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Kita sebagai orang Melayu, orang Jawa, Minangkabau, orang Batak, orang Bugis, orang Banjar, kita setelah berislam nih, adat kita tak hilang. Adat-adat ini kita jaga baik-baik. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insyaallah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.